Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3, jumpa lagi bersama Pak di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku, untuk hari ini Pak Tris kembali akan menyampaikan materi tema 1, ya, subtema 4. Nah, namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Baik, anak-anakku, langsung saja Pak Tis akan memulainya. Pak Tis hari ini akan membahas tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 3. Silakan, bagi yang sudah memiliki buku, silakan bukunya dibuka dan diperhatikan, ya, jangan sampai tertinggal. Baik, kalian perhatikan bukunya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Perhatikan gambar. Bunga yang ada di gambar ini adalah bunga nasional Indonesia. Artinya bunga ini adalah bunga yang terdapat di negara kita. Yang pertama, kalian bisa melihat gambar seperti ini. Ya, bunga apakah ini? Nanti akan dijelaskan di halaman berikutnya ya. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Ya, jadi di negara Belanda itu ada bunga yang menjadi ciri khasnya, yaitu namanya bunga tulip. Ya, tuh. Kemudian lanjut. Kemudian mawar. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Ya. Sedangkan Indonesia, negara kita, ya, memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Puspa itu nama lain dari bunga, ya. Nah, kemudian bunga melati, melati putih disebut dengan puspa bangsa, ya. Jadi melati putih itu disebut dengan puspa bangsa. Nah, kemudian bunga anggrek, ya, anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka, ya. Jadi di negara kita ada tiga bunga, ya. Jadi bunga ini menjadi ciri khas di negara kita, ya. Jadi dengan bunga ini istilah di negara kita adalah puspa, ya. Ada puspa apa saja tadi? Puspa bangsa atau bunga melati putih, ya, itu puspa bangsa. Kemudian bunga anggrek bulan itu puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka karena bunga ini jarang ditemui, ya. Jadi pada musim-musim tertentu saja dan di daerah-daerah tertentu saja. Jadi tidak semua daerah akan tumbuh bunga Rafflesia ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan, amati gambar-gambar bunga di depan tadi, ya. Pilihlah salah satu bunga dan tuliskan ciri-ciri tersebut. Nah, penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut, ya. Nah, ini untuk tugas ini silahkan kalian buat latihan saja, tidak usah dikumpulkan, ya. Kalian bisa mengerjakan di rumah, tidak dikumpulkan, ya. Jadi ini tugasnya untuk belajar kalian saja, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, yang berikutnya, bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Tentunya ingat, ya, mozaik itu kerajinan yang dibuat dengan menggunakan apa tadi kemarin? Menggunakan
bisa menggunakan daun, juga bisa menggunakan biji-bijian ya. Nah, jadi biji ataupun daun itu kita robek, kita gunting, kemudian kita tempelkan pada sket gambar atau gambar yang sudah disiapkan. Ya, itu adalah mozaik. Nah, kemudian warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Ya, kertas kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Nah, ini bedanya dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu pertemuan sebelumnya ya, itu menggunakan alami daun ya, daun kering atau biji-bijian. Nah, untuk yang sekarang ini kita menggunakan kertas ya. Jadi kertas, boleh kertas lipat yang berwarna-warni itu kalian apa? Kalian potong-potong, kalau kalian gunting bebas bentuknya terserah. Nah, kemudian nanti potongan-potongan kertas itu yang sudah kalian potong bisa berwarna-warni ya. Kemudian kalian tempelkan di gambar berikut ini. Nah, jadi ada di gambar bunga ini. Ya. Jadi kalian nanti, nah ini untuk tugas yang pertama ini ya. Jadi tugas yang pertama kalian adalah ini. Jadi yang tadi yang mengamati gambar tidak usah untuk tugas yang dikumpulkan. Cukup tugas yang ini saja ya. Jadi gambar bunga matahari ini kalian siapkan kertas, kertasnya kertas lipat boleh, warnanya sesuaikan di sini atau kalian mau berkreasi sendiri silahkan. Jadi nanti intinya gambar inilah yang akan kalian tempeli dengan potongan-potongan kertas kecil yang sudah digunting ini, begitu ya. Yuk. Toko bunga, kalian berarti di sini ada gambar sebuah toko bunga, ya. Jadi bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Dan ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Ya, jadi kalian mungkin pernah melihat karangan bunga, ya istilahnya itu namanya karangan bunga yang ada di mungkin ada orang meninggal di depan rumahnya dipasangi seperti itu merupakan ungkapan bela sungkawa ya. Itu bunga bisa dimanfaatkan untuk itu juga ya, selain sebagai hiasan di ruangan gitu ya. Nah, kemudian oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Nah, para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut, ya. Jadi selain ada petani bahan pokok ya, beras ataupun jagung, ada juga petani bunga ya, tuh ya. Nah, yang memang mereka menanam bunga yang dengan tujuan akhirnya adalah dijual di pasar, gitu ya. Lanjut. Masih ingatkah kamu? Nah, ini sekarang kalian perhatikan halaman 165. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Ya, harusnya masih ingat. Nah, sekarang ini contoh. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Ya. Kemudian petani akan menyimpan dalam 3 tempat. Ya, yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Ingat ya. Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, kalian lihat banyaknya bunga ya, banyaknya bunga berapa, kemudian akan ditempatkan di berapa tempat, atau diletakkan di berapa tempat, atau istilahnya dikelompok-kelompokkan gitu ya. Nah, maka jika ada soal seperti ini berarti ini adalah soal pembagian. Gitu ya. Kalian mungkin masih ingat ya. Jadi pembagian adalah pengurangan yang berulang. Tapi kalau bilangannya atau angkanya banyak, tidak mungkin kita mengurangi satu demi satu, itu ya. Ada cara tersendiri yang pada pembahasan sebelumnya pernah disampaikan, gitu ya. Sekarang perhatikan. Nah, proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian seperti ini.
gitu ya. Ya, jadi kalian bisa memperhatikan cara penyelesaiannya seperti ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah Patris jelaskan. Oleh karena itu, kalian sambil memperhatikan ini ya, dipelajari sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada soal di halaman 165 ya. Kalian perhatikan seperti ini. Nomor 1, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas? Ya, jadi kalian tadi sudah Patris sampaikan, jika ada banyaknya bunga ataupun beberapa buah gitu ya, atau beberapa tangkai, kemudian akan dikelompok-kelompokkan. Nah, ini berarti kalau dikelompokkan berarti artinya adalah dibagi ya. Jadi 484 dibagi 4 nantinya ya. Nah, cara penyelesaiannya ikuti dengan sungguh-sungguh ya, agar nanti kalian paham. Karena ini bilangan yang dibagi itu adalah jumlahnya ataupun angkanya cukup besar ya. Jadi tolong diperhatikan betul. Penyelesaiannya 484 dibagi 4. Hasilnya berapa ya? Tolong perhatikan langkah ataupun cara penyelesaiannya. Yang pertama, kalian tuliskan dulu 484. Kita selesaikan dengan cara porok habit ya. Jadi tandanya sini. Nah, ini. Jadi 484 dibagi 4. Gitu ya. Nah, langkah pertama kalian ambil angka 4-nya. Angka 4 ini diambil ya. Diambil kemudian kita naikkan ke atas ya. Nah, ingat kalau kita naikkan ke atas itu adalah menjadi dibagi ya. Ini di atas itu simbolnya adalah dibagi. 4 dibagi 4 hasilnya adalah ini di sini kalian perhatikan. Jadi 4 dibagi 4 berapa anak-anak? Ingat ya, jadi kalau pembagian angka yang sama itu akan menghasilkan angka 1 ya. Besarnya berapapun jika dikalikan jika dibagi angka itu juga maka hasilnya adalah 1. Contohnya ini 4 dibagi 4 hasilnya 1. 10 bagi 10 ya 1. 100 bagi 100 1. 1000 bagi 1000 ya 1. Gitu ya. Nah, jadi di sini hasilnya 1, kemudian angka 1 ini kita tuliskan di sini. Ya. Nah, setelah itu angka 1 ini kita turunkan yaitu dikali. Untuk dikali. Jadi 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Gitu ya. Nah, kemudian kita kurangkan. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Gitu ya. Nah, kemudian angka berikutnya masih ada 2 angka ya. Sekarang angka yang kedua, angka ini dinilai puluhannya dulu. Ini tadi ratusannya, sekarang puluhan ya. Untuk angka 8 kita turunkan di sini. Nah, kemudian angka 8 ini kita naikkan lagi. Nah, ingat kalau dinaikkan adalah dibagi. Jadi 8 dibagi 4 hasilnya adalah nah ini 8 dibagi 4 berapa? Kalian kalau angkanya agak besar ya. Jadi kita balik ya. Jadi titik-titik dikali 4 sama dengan 8. Berarti artinya adalah berapa dikali 4 itu hasilnya 8 ya. Berapa jika dikalikan 4 hasilnya 8. Masih ingat kan perkaliannya? Kalau misalkan 1 kali 4 adalah hasilnya 4. Kemudian berarti kalau 1 tidak berarti kita kalikan dengan angka 2. Jadi 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Oleh karena itu 8 dibagi 4 adalah 2. Gitu ya. Nah, angka 2 ini ya, angka 2 ini adalah 8 dibagi 4, kita teruskan di sini. Angkanya 2, gitu ya. Nah, selanjutnya masih ada angka ketiga. Ya. Angka ketiganya ini jadi ini 2 dikali 4 kita turunkan. Tadi kan yang ini sudah dinaikkan dibagi. Kemudian angka 2 ini kita turunkan. Jadi 2
dikali 4 hasilnya adalah 8 gitu ya. Nah, setelah itu kita kurangkan 8 kurangi 8 hasilnya adalah 0. Dan masih ada angka ketiga, angka 4 ini kita turunkan ya. Di sini kita tulis 4. Nah, kemudian seperti tadi angka 4 ini kita naikkan jadi dibagi 4 dibagi 4. Masih ingat ya, 4 bagi 4 hasilnya adalah 1. 1 kita tulis di sini. Nah, kemudian kita turunkan lagi dengan cara dikali, yaitu 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Nah, setelah itu kita kurangkan 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, caranya adalah seperti ini untuk menyelesaikan pembagian ratusan ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi kesimpulannya 484 dibagi 4 hasilnya adalah 121. Begitu ya. Nah, tentunya kalau kalian memperhatikan akan mudah mengerjakan soal seperti ini ya. Nah, untuk berikutnya ada satu soal, silahkan kalian kerjakan sebagai tugas juga ya. Silahkan selesaikan dengan cara porokabit seperti tadi, gitu ya. Nah, bisa ditulis di kertas folio bergaris nantinya seperti biasanya ya. Nah, baik. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu penjelasan dari Patris. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya ya. Patris mohon maaf. Kemudian jangan lupa menjaga kesehatan dan juga jangan lupa bahagia ya. Kemudian tetap mematuhi segala perintah orang tua kita masing-masing. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Patris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.